Pernah gak sih kamu ngerasa kayak hidupmu cuma muter di situ-situ aja? Gaji masuk, habis, gaji naik dikit, tagihan juga ikut naik. Belum lagi kebutuhan yang makin hari makin gak masuk akal harganya. Tapi anehnya, ada orang yang gajinya di bawah kamu. Hidupnya malah kelihatan lebih tenang, lebih tertata, bahkan bisa nabung dan investasi. Kok bisa ya? Mungkin selama ini bukan soal kamu kurang kerja keras, bukan juga soal gaji yang kurang tinggi, tapi bisa jadi kamu belum mengerti cara benar buat nahan bocor dalam keuanganmu. Karena yang bikin kita terus miskin itu bukan cuma penghasilan kecil, tapi kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, padahal efeknya gede banget. Kita hidup di zaman yang segalanya bisa dibeli, tapi nggak semua bisa kita bayar. Banyak dari kita mikirnya, kalau udah punya penghasilan tetap, semua masalah beres. Tapi nyatanya, penghasilan tetap itu cuma pondasi. Kalau cara ngatur duitnya salah, ya tetap aja ambruk. Gaji 2 juta, gaya hidup 5 juta. Gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta. Dan terus naik. Karena keinginan manusia itu memang gak ada habisnya. Kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen. Dan pengen itu seringkali muncul bukan dari hati, tapi dari lihat orang lain. Media sosial bikin kita ngerasa ketinggalan tren, ketinggalan gaya, ketinggalan hidup ideal versi mereka. Padahal, apa yang mereka tampilkan itu belum tentu realita. Bisa jadi, mereka juga lagi nyicil, lagi hutang, atau bahkan lebih stres dari kamu. Tapi kamu tetap bandingin diri kamu dengan mereka, dan itu bikin kamu pelan-pelan kehilangan kontrol. Miskin itu bukan cuma kondisi keuangan, tapi juga kondisi pikiran. Ketika kamu udah gak percaya lagi sama kemampuanmu sendiri, ketika kamu ngerasa semua usaha cuma sia-sia, dan ketika kamu berhenti belajar, itu titik awal kemiskinan permanen. Tapi tenang, video ini bukan buat nyalahin kamu. Kita semua pernah ada di titik itu. Bahkan banyak orang sukses pun pernah jatuh sampai nol. Tapi bedanya, mereka tahu satu hal penting, uang itu bisa dicari, tapi cara mikir itu harus dibentuk. Orang-orang yang akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan finansial itu punya satu pola yang sama. Mereka pelan-pelan memperbaiki kebiasaan kecil, mulai dari catat pengeluaran harian, ngerem belanja impulsif, sampai mikirin masa depan. Walau gajinya masih pas-pasan, mereka tahu perubahan besar dimulai dari hal kecil, gak langsung kaya dalam semalam, tapi setidaknya gak makin miskin tiap bulan. Kadang kita mikir, ya paling cuma jajan kopi 30.000, besoknya cuma makan di luar 50.000, lusa nonton bentar, healing dikit, habis 20.000, tiba-tiba hilang 1 juta, gak kerasa, karena yang bocor itu kecil-kecil, tapi konsisten. Dan yang paling bahaya bukan jumlahnya, tapi kebiasaan itu bikin kita tumpul. Kita jadi biasa aja lihat uang keluar tanpa mikir, tanpa kontrol, dan dari situlah kita mulai dibutakan. Lama-lama bukan kita yang pegang duit, tapi duit yang ngatur kita. Sampai akhirnya muncul kalimat andalan, hidup cuma sekali. Iya, hidup cuma sekali, tapi kalau salah kelola, susahnya bisa berkali-kali. Dan percaya deh, hidup itu lebih nyaman kalau punya uang cadangan daripada punya barang-barang yang cuma jadi pajangan. Orang tua kita dulu mungkin gak punya ilmu finansial kayak zaman sekarang, tapi mereka ngerti satu hal, kalau mau hidup tenang, jangan bikin utang. Dan lihat sekarang, generasi muda banyak yang udah gali lubang sebelum punya tanah. Baru kerja sebulan, udah cicil HP. Baru naik jabatan, udah kredit mobil. Gak salah sih pengen naik level hidup, tapi salah kalau cara naik levelnya pakai utang konsumtif yang seharusnya jadi tangga, malah jadi tali jerat. Utang itu bukan musuh, tapi dia bisa berubah jadi monster kalau kamu gak ngerti cara mengendalikannya. Dan jangan pernah mikir, nanti gampang, masih muda, masih bisa kerja. Karena kalau kamu terbiasa hidup nyaris, kebiasaan itu ikut tua bareng kamu. Nanti umur 40-an masih kerja buat bayar gaya hidup umur 20-an. Kamu tahu gak, salah satu kebiasaan orang kaya beneran itu bukan cari duit sebanyak-banyaknya, tapi ngatur duit sebaik-baiknya. Mereka tahu, uang itu bisa kabur kapan aja, kalau gak dijagain. Makanya mereka bikin sistem, bukan sistem canggih, kadang cuma Excel sederhana, kadang cuma amplop, tapi mereka tahu setiap rupiah harus punya tujuan. Dan di situ bedanya orang yang bakalan aman secara finansial
Sama kayak hidup bakal terus kejar-kejaran sama uang. Jadi bukan soal berapa besar gaji kamu, tapi seberapa besar kendalimu terhadap gaji itu. Karena banyak orang yang gajinya 3 juta bisa punya rumah, bisa modal usaha kecil-kecilan. Sementara yang gaji 10 juta, tiap akhir bulan malah minjam lagi. Kita semua punya titik nol, punya masa suram, tapi titik baliknya muncul waktu kita mulai belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, dan belajar buat bilang enggak sama keinginan sesaat. Karena enggak semua yang bisa kamu beli itu benaran kamu perlukan. Uang itu bukan buat dibandingin, tapi buat dipakai benar. Dan rasa aman finansial itu bukan datang dari saldo ratusan juta, tapi dari rasa tenang ketika kamu tahu semua kebutuhan udah cukup dan masa depanmu gak perlu kamu takutin. Kita gak bisa kontrol semua hal di dunia ini, tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah cara kita ngelola uang. Dan ketika kamu bisa kontrol uang, kamu bakal sadar banyak hal dalam hidup yang lebih dari sekedar gengsi. Bukan soal jadi kaya raya, tapi soal jadi cukup dan tenang. Dan kamu bisa mulai itu hari ini juga. Dari langkah kecil, ngerem belanja nggak penting, belajar catat pengeluaran, dan berhenti bandingin hidupmu sama orang lain. Karena yang tahu medan hidupmu cuma kamu sendiri. Ingat, kamu bukan gagal jadi kaya. Mungkin kamu cuma belum nemu cara yang pas buat kamu. Tapi selama kamu mau belajar dan berani mulai, kamu gak akan miskin selamanya.